Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahima Gran Asyari, nomor absen 21, akan mempresentasikan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat Al-Qur'an dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmul adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali waliday ilayal marsil, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan ketika perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 dan kemudian surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqo bani Israila ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu innasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawalaitum ila qalilum minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Arti perkata surat Al-Luqman ayat 13-14. Wa'id, dan ketika, qala Luqmanu, berkata Luqman, libnihi, kepada anaknya, wahuwa, dan dia, ya'iduhu, memberi pelajaran kepadanya, ya bunaya, wahai keturunan, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan dengan Allah. Inna syirka, sesungguhnya mempersekutukan lazumun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian terjemahan perkata Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa'id, dan ketika, akhozana, kami mengambil, misako, janji, Bani Israel, la tidak, ta'buduna, kamu menyembah, illallah, selain Allah, wabil walidaini, dan kepada orang tua, ihsano wadil kurba, berbuat kebaikan dan kaum kerabat, wal yatama wal masakini, dan anak yatim dan orang-orang miskin,
wa qulu linnasi, dan katakanlah kepada manusia, husnau, baik, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atus zakah, dan tunaikan zakat, summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling, illa qalilam, kecuali sedikit, minkum wa antum mu'ridun, daripada dan kalian orang-orang yang berpaling. Penafsiran ayat oleh Mutafsir. Tafsir Al-Mutakasor atau Maksur Tafsir Riyadz di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan ingatlah wahai para keturunan Yakub, ketika kami mengambil perjanjian yang teguh dari kalian dalam Taurat agar kalian mengesahkan Allah dan mengikhlaskan peribadatan kepadanya, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perkataan dan perbuatan, berlaku baik kepada para kerabat, anak-anak yang kehilangan ayah mereka ketika mereka masih kecil, orang-orang miskin yang terhimpit kebutuhan dan mampu mencukupinya, berucap kepada orang lain dengan kalimat yang baik, mendirikan sholat pada waktunya, dan menunaikan zakat bagi yang berhak menerimanya. Namun kalian enggan dan menolak perjanjian ini, kecuali sebagian kecil dari kalian yang menjalankannya, dan kalian terus-menerus enggan. Isi kandungan Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Isi kandungan Surat Al-Luqman ayat 13 yaitu kita sebagai umat Islam harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama tersebut, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah supaya merawat kita dari kecil hingga saat ini, terutama kepada ibu yang telah mengandung kita. Kemudian isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi janji tersebut. Yang kedua, larangan berbuat syirik. Yang ketiga, perintah berbuat baik pada orang tua, kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. Yang keempat, perintah mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Yang kelima, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian perilaku yang sesuai dengan ayat, bersikap yang sejalan dengan pengamalan Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 14 antara lain, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua yang telah merawat kita dari kecil, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati seluruh perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, menginfakkan sebagian rezeki yang kita dapat. Beberapa perilaku yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 83 antara lain senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyembah selain Allah, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan orang tua, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat dari kecil, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan materi surat Al-Luqman ayat 13-14 adalah mempunyai keterkaitan dengan perintah beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun,
rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua dan berterima kasih kepada manusia sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 menjelaskan tentang janji Bani Israel yang tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim dan fakir miskin. Namun kaum Bani Israel tetap membangkang. Kemudian Rasulullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersikap dan berperilaku ihsan dalam semua bidang kehidupan. Harapan setelah mempelajari materi. Harapan saya setelah mempelajari mengenai kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri lebih baik serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kesimpulannya, berdasarkan Quran surat Al-Rahman ayat 13 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk tidak mempersekutukannya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat baik kepada semua orang serta bertutur kata yang baik kepada semua orang. Karena seperti janji Allah kepada umatnya, sejatinya semua kebaikan akan berbalas kebaikan pula. Sekian, terima kasih.